Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, opa oma, anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Batra Kasih. Kita mengucap syukur karena pada hari ini kita sudah masuk di tahun yang baru, di hari yang keempat, dan kita percaya bahwa semua ini boleh terjadi oleh karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Saya percaya bahwa segala sesuatu yang boleh kita alami di tahun 2020 menjadi sebuah pengalaman yang indah buat kita. Mungkin ada manisnya, ada pahitnya, ada suka, ada dukanya, tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, satu hal yang pasti segala sesuatu yang diizinkan oleh Tuhan untuk terjadi dalam hidup kita, itu yang terbaik buat kita. Buat orang-orang yang di sekitar kita, buat keluarga kita, buat sesama kita manusia. Karena kita percaya apa yang Tuhan nyatakan itu akan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera sesuai pada waktu Tuhan. Dan itu semua yang terbaik bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di hari keempat di tahun 2021, di tahun yang baru ini, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai seluruh aktivitas hidup, pekerjaan, dan pelayanan kita di tengah keluarga, jemaat, maupun di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, saya ingin mengajak kita semua mari kembali dalam semangat yang baru, dalam sukacita yang penuh, dalam satu keyakinan kita akan berkelimpahan dalam kasih karunia hikmat Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan sebagai tanda syukur kita dan sebagai tanda keyakinan kita bahwa firman akan menjadi pedoman dan suluh bagi langkah kaki kita di tahun 2021 ini. Bapak, Ibu, mari kita berdoa. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu, ya Allah Bapa Surgawi. Kasih setiamu senantiasa kami alami dalam hidup ini. Dan saat ini di hari keempat di tahun 2021 ini, kami akan kembali memulai seluruh aktivitas kami. Hari-hari yang akan kami jalani di tahun 2021 ini. Kami mohonkan biarlah diterangi oleh sabda firman Tuhan. Oleh sebab itu kami mau memulainya dalam terang firman Tuhan dan kami mohonkan bersabda dan berfirmanlah ya Bapa. Masing-masing kami yang mengikuti ibadah ini, Tuhan berkati dan kuasai dengan roh-Mu yang kudus. Dan dalam roh Kristus itu, kami diberikan hikmat dan pengertian untuk memahami dan mengetahui firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mari kita lihat bersama-sama Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mari kita siapkan di bawah judul perikop Abram dipanggil Allah. Bapak, Ibu, opa, oma, anak cucu, mari kita baca bersama-sama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun, ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot sanak saudaranya dan segala harta benda yang didapati mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Abraham tidak pernah tahu kemana ia akan pergi. Ketika ia mendengar bahwa
Tuhan bersabda dan berfirman kepadanya dan mengajaknya untuk meninggalkan negerinya. Maka tanpa sebuah perdebatan, tanpa sebuah pertanyaan, firman Tuhan menjelaskan, maka pergilah Abraham. Ayat 1 mengatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 4 menjelaskan sikap Abraham. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Pembelajaran yang pertama buat kita di pagi hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kaum anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Abraham adalah seseorang yang dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan kepadanya dan itu yang ia lakukan. Firman yang diberitakan dan disampaikan kepadanya, maka itu yang ia kerjakan. Sehingga firman Tuhan menuliskan, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Itu dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini firman ini mau mengajarkan kepada kita. Mari menjadi pribadi yang mendengar firman Tuhan. Jangan menjadi pribadi yang malas membaca Alkitab, tidak mau mendengar firman, jangan. Tetapi mari pribadi yang senantiasa memiliki kerinduan untuk membaca Alkitab, mendengar firman Tuhan. Apakah itu secara pribadi ataupun melalui saluran YouTube ini, ataupun melalui ibadah-ibadah yang saudara ikuti. Dengarlah firman Tuhan. Dan bukan saja mendengar, tetapi melakukan firman itu. Kalau firman katakan bertobatlah, maka bertobatlah. Kalau firman Tuhan katakan kasihilah sesamamu manusia, maka kasihilah sesamamu manusia. Kalau firman Tuhan katakan ampunilah, maka ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Jadi apapun firman yang kau dengarkan dan itu bersumber pada kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru dan diberitakan untuk kebaikan hidupmu, lakukan dan kerjakan. Itu dia. Itu catatan yang pertama pada pagi hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apapun firman yang kau dengar dalam kehidupanmu, dalam seluruh aktivitas hidupmu, lakukan dan kerjakan firman Tuhan itu. Jangan engkau tunda besok. Jangan engkau tunda nanti. Jangan engkau menunda-nunda sesuatu yang baik yang berasal dari Allah. Dan firman itu adalah sesuatu yang baik dari Allah, karena firman itu akan menerangi seluruh jalan hidup kita. Tidak ada yang tertutupi. Dalam firman, kita akan dituntun dan dipimpin untuk mengetahui mana yang menjadi kehendak Tuhan dan mana yang menjadi bukan kehendak Tuhan. Mana yang jalan Tuhan dan mana yang bukan jalan Tuhan. Oleh sebab itu sekali lagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, engkau dalam berbagai tugas tanggung jawabmu sebagai suami, istri, orang tua, anak-anak, pekerja, pelayan, dengar firman dan lakukan firman itu. Jangan menunda-nunda di dalam melakukan kebenaran firman. Berikutnya bagian ini berbicara tentang iman Abraham. Abraham tidak bertanya, Abraham tidak berdebat, dia mendengar dan oleh karena iman, maka ia pergi. Oleh karena iman, maka ia mengerjakan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Sekalipun dia belum tahu ini hendak pergi kemana dan bagaimana kehidupan di negeri yang nanti ditunjukkan kepadanya, apakah ia akan baik-baik saja, ataukah justru ada malapetaka di sana. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, oleh karena iman, oleh karena percayanya kepada Allah, maka dia meyakini apa yang Allah nyatakan, itu yang terbaik buat hidupnya. Nah, ini dia, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pembelajaran yang kedua buat kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apakah ada iman yang seperti itu di dalam hidup kita, sehingga kita percaya kemanapun dan dimanapun hari ini Tuhan tempatkan kita di tahun yang baru ini, di tahun 2021 ini, maka kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyediakan sesuatu hal yang baik dalam hidup kita. Kalaupun ada duka, kalaupun ada pergumulan, kalaupun ada persoalan, Tuhan bersama dengan kita yang akan menopang kita untuk menemukan jalan keluar, mengangkat setiap beban-beban yang berat, menghibur kita ketika kita berada dalam keadaan duka cita. Tuhan sendiri yang akan mengokohkan, meneguhkan, dan menguatkan kita untuk tetap terus berjalan sekalipun di tengah badai kehidupan ini. Adakah iman yang seperti itu yang bertumbuh di dalam diri kita?
Atau lebih banyak di dalam kehidupan kita, kita mulai berhitung, kita mulai bertanya, apa untungnya buat saya kalau saya mengambil bagian dalam pelayanan gereja? Apa untungnya buat saya kalau saya memberikan persepuluhan? Apa untungnya buat saya kalau saya memberikan persembahan syukur? Apa untungnya buat saya kalau saya memaafkan dia atau mengampuni dia? Apa untungnya buat saya? Apa untungnya? Dan kita mulai berhitung. Abraham tidak berhitung. Apa untungnya buat saya kalau saya pergi ke negeri sana? Sementara kehidupan saya bersama dengan orang tua keluarga saya di sini itu jauh lebih baik. Dan dalam keadaan yang baik, dan belum tentu di sana saya berada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan tidak pasti. Apa untungnya buat saya? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jangan lagi ada pikiran-pikiran yang seperti itu. Ketika engkau menjalani kehidupan ini dalam berbagai tugas dan tanggung jawabmu, imani dan percaya. Tuntunan kuasa Tuhan yang membawa engkau di tahun 2021 ini akan memastikan bahwa segala sesuatunya Tuhan akan menyediakan dan memberkati seluruh kehidupan. Tuhan yang akan menopang dan Tuhan yang akan memampukan engkau bersama seisi rumah tanggamu untuk menjalani hari-hari yang Ia anugerahkan di dalam kehidupan. Oleh sebab itu, apapun yang hari ini dipercayakan kepadamu dalam berbagai tugas tanggung jawabmu, yakin dan percaya yang terbaik Tuhan sediakan dalam hidupmu. Jangan pernah kita berhitung dengan Tuhan, lalu kemudian hanya ingin untungnya saja, ingin senangnya saja. Jangan. Tetapi apapun yang Tuhan nyatakan di dalam hidupmu, sambutlah itu dengan sukacita dan rasa syukur. Abraham tidak pernah bertanya dan tidak pernah berdebat tentang hal itu. Dia tidak pernah bertanya apa untungnya, apa ruginya. Tidak pernah dia bertanya tentang itu. Dia tetap menjalani semuanya oleh karena iman percaya yang tumbuh di dalam dirinya, satu keyakinan bahwa apa yang Tuhan nyatakan di dalam hidupnya dan apa yang Tuhan rancangkan di dalam hidupnya adalah suatu kebaikan dalam hidupnya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah masuk di tahun 2021 ini, dan kita percaya apapun, kemanapun, dan dimanapun Tuhan mempercayakan kita dalam tugas tanggung jawab, maka kita percaya itu yang terbaik buat kita, dan Tuhan akan memberkati kita. Nah, ini dia, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada ayatnya yang kedua dan ketiga, di sana dikatakan demikian. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini bicara tentang janji Tuhan. Tuhan menjanjikan kepada Abraham bahwa Ia akan memberkati Abraham. Dan ketika kita bicara tentang berkat, saya percaya hari ini, di tahun yang baru ini, ada banyak orang yang sudah menerima berkat-berkat Tuhan. Ada banyak orang yang sudah dikaruniakan sukacita dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Ada banyak orang yang melihat betapa besar perbuatan-perbuatan Tuhan yang sudah dinyatakan di dalam hidupnya, di dalam ia melangkah masuk di tahun 2021. Dan saya percaya bukan saja sampai di situ, janji Tuhan buat kita hari ini, bahkan dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Di tahun 2021 ini, kasih setia Tuhan tidak akan pernah berkekurangan. Engkau pun diberkati. Firman Tuhan katakan, olehmu, oleh Abraham, oleh iman yang bertumbuh di dalam diri Abraham, maka semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Termasuk engkau di dalamnya yang beriman dan percaya. Di dalam Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau pun memperoleh berkat. Dan Tuhan janjikan itu. Saya percaya kepada Abraham, Tuhan menjanjikan, Dia katakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Menjadi bangsa yang besar, memiliki keturunan. Dan saya percaya hari ini saudara-saudara, ketika engkau bergumul untuk memiliki keturunan, mari kita bersahati dalam iman dan percaya, dan kita meyakini Tuhan sudah dan akan mengaruniakan keturunan dalam kehidupan rumah tanggamu. Engkau yang bergumul, yang selama ini bertahun-tahun menanti untuk memiliki keturunan, saya percaya Tuhan akan sediakan yang terbaik dalam hidupmu. Satu hal yang pasti, imani dan percaya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, realitasnya juga dalam kehidupan ini memang kita tidak pernah tahu apa yang terjadi akan hari esok. Kita tidak pernah tahu. Makanya ada lagu yang mengatakan, tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap. Oh, ini lagu betul-betul menginspirasi banyak orang. Kita tidak tahu hari esok, tetapi kita tetap melangkah dengan pasti karena kita percaya Tuhan yang pegang hari esok. Tuhan yang akan berkarya hari esok. Tuhan adalah Tuhan atas hari esok dan masa depan kita. Dia berkuasa di sepanjang sejarah perjalanan kehidupan manusia dari masa lalu, hari ini, bahkan masa yang akan datang. Oleh sebab itu, karena Dia Tuhan yang berkuasa dan kita menyembahnya di dalam Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita percaya orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya akan diberkati. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, realitas kehidupan ini apapun yang kau hadapi dalam tahun 2021 ini, kau harus percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang indah, rencana yang indah, dan berkat-berkat Tuhan akan engkau alami di dalam hidupmu. Sekali lagi, saya ingin mengatakan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara melalui firman Tuhan ini memang benar bahwa langit tidak selalu cerah. Langit tidak selalu biru dan terang. Terkadang dia gelap, terkadang dia berawan, terkadang dia hujan, dan penuh dengan angin dan badai. Demikian juga dalam kehidupan kita, bahwa tidak selalu kita menghadapi hal yang sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, tetapi ada juga hal-hal yang pada akhirnya mendatangkan duka cita, pergumulan dan persoalan. Tetapi satu hal yang pasti, bersama Tuhan, engkau tetap akan dikuatkan. Oleh sebab itu, jangan pernah engkau tinggalkan persekutuanmu dengan Tuhan. Lipat tanganmu, sehati dengan Tuhan. Maka engkau akan merasakan kehadiran Tuhan yang akan menuntun dan membawamu dalam perjalanan di tahun 2021 ini. Dengan kekuatan yang berasal darinya. Dan akan membuahkan kebaikan-kebaikan, sukacita, rahmat, berkat, kasih karunia, damai sejahteranya memenuhi seluruh kehidupanmu. Saya berdoa buat kita semua, perjalanan di tahun 2021 ini, kita tetap berada dalam keadaan yang baik. Kita tetap dikuatkan di tengah pergumulan, kita tetap dimampukan untuk terus melangkah dalam sukacita dan keyakinan iman percaya Tuhan punya rencana yang baik buat Bapak, Ibu, Saudara, dan buat kita semua. Bapak, Ibu, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman-Mu, Tuhan. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami, dan biarlah kami boleh bertumbuh di dalamnya. Sungguh, kami tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada hari esok di tahun 2021. Tetapi satu hal yang pasti yang kami tahu, Engkau Tuhan berkuasa dalam sejarah perjalanan kehidupan manusia, dulu, sekarang, dan selamanya. Dan oleh sebab itu, kami hidup dekat dengan Engkau, kami mau mengandalkan Engkau, dan kami percaya kebaikan kasih Tuhan akan kami alami. Berkat-berkat Tuhan akan kami alami, memampukan kami juga menjadi berkat bagi sesama kami. Syukur kami kepadamu ya Allah, inilah doa dan permohonan kami, yang kami naikkan dan kami persembahkan di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Selamat pagi, selamat tahun baru, Tuhan berkati kita semua.